Baik, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini, kita akan secara bersama-sama mempelajari tentang geometri. Ada 2 KD yang akan kita pelajari secara bersama-sama. Yang pertama, memahami konsep jarak dan sudut antara titik, garis, dan bidang. Yang kedua, menggunakan berbagai prinsip bangun datar dan ruang dalam menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan jarak, sudut antara titik, garis, dan bidang. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan definisi kedudukan titik terhadap garis, jarak titik terhadap titik, dan jarak titik terhadap garis dengan menggunakan ilustrasi gambar yang akan Ibu berikan. Yang kedua, siswa menentukan jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis secara tepat dan kreatif. Yang ketiga, siswa menghitung jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Dan yang keempat, siswa terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan dan berkaitan dengan kedudukan titik, jarak titik ke titik, dan jarak titik ke garis. Sebelumnya, kita harus mengenal yang namanya titik, garis, dan bidang. Yang pertama adalah titik. Titik tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat menggunakan tanda nokta seperti ini. Dan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital seperti ini. Lalu yang kedua, garis. Garis adalah deretan titik-titik tak berhingga yang saling berhubungan memanjang ke dua arah. Dua titik yang dihubungkan dapat membentuk sebuah garis. Ilustrasinya seperti ini. Dan yang ketiga yaitu bidang. Bidang adalah kumpulan titik-titik yang membentuk luas. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan posisi titik terhadap garis dan bidang. Menentukan kedudukan titik terhadap garis ada 2 hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, titik terletak pada garis. Contohnya seperti ini. Misalkan tempat hinggap burung pada sebuah kabel listrik yang terletak pada sebuah garis. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Ilustrasinya, lokomotif tidak terletak atau melalui jembatan penyeberangan. Gambarnya seperti ini. Kesimpulannya adik-adik, jika suatu titik melalui garis, maka titik terletak pada garis. Jika suatu titik tidak dilalui garis, maka titik tersebut terletak di luar garis. Yang kedua, jarak antara titik. 2 buah titik yaitu titik A dan titik B. Jarak antara titik A dan titik B dapat dicari dengan cara menghubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk sebuah garis. Dan jarak antara kedua titik tersebut ditentukan oleh panjang garis tersebut. Coba perhatikan gambar berikut ini. Panjang sisi 5 cm. Tentukan berapa panjang, tentukan panjang A ke C. Nah, penyelesaiannya adik-adik, AC kuadrat sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. AC sama dengan akar dari 25 ditambah 25, yaitu akar dari 50. Jadi AC sama dengan 5 akar 2. Yang ketiga, jarak titik ke garis. Jika titik terletak pada garis, maka jarak titik ke garis yaitu 0. Tetapi, jika titik terletak di luar garis, maka jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik
dan tegak lurus terhadap garis. Lalu, proyeksi adalah gambaran dari suatu benda yang dibuat rata, dalam hal ini dibuat mendatar atau garis pada bidang datar. Nah, adik-adik, mari kita pahami dengan menyelesaikan soal berikut ini. Diketahui sebuah kubus ABCD EFG. Tentukan proyeksi titik A pada garis A, CD, dan B, BD. Nah, penyelesaiannya adik-adik, proyeksi titik A pada garis CD jika dari titik A ditarik garis yang tegak lurus terhadap segmen garis CD, maka diperoleh titik D sebagai hasil proyeksi AD. AD dalam hal ini tegak lurus dengan CD. Yang kedua adik-adik, proyeksi titik A pada garis BD. Jika dari titik A ditarik garis yang tegak lurus terhadap segmen garis BD, maka dapat diperoleh titik T. Titik T ini sebagai hasil proyeksinya, sehingga AT tegak lurus dengan B. Yang keempat, jarak titik ke bidang. Pertama, titik terletak pada bidang. Jika titik terletak pada bidang, maka jarak titik ke bidang adalah 0. Nah, jika titik terletak di luar bidang, maka jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik dan tegak lurus terhadap bidang. Nah, yang kelima adik-adik, jarak dua garis dan dua bidang yang sejajar. Pertama, jarak dua garis yang sejajar yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Jarak dua garis yang sejajar itu selalu konstan atau sama. Nah, yang kedua, jarak dua bidang yang sejajar yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua bidang tersebut. Jarak dua bidang yang sejajar itu nilainya konstan atau sama. Baik adik-adik sekalian, itu tadi materi yang kita pelajari secara bersama-sama yaitu geometri. Semoga materi yang Ibu jelaskan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan untuk masa-masa seperti ini, masa COVID-19,